Pada presentasi saya pagi ini, saya ingin memaparkan mengenai penelitian kebijakan pendidikan. Penelitian kebijakan pendidikan hadir untuk mengilmiahkan kebijakan atau menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian deskriptif untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Definisi dari penelitian kebijakan pendidikan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan. Kekasan penelitian kebijakan terletak pada fokusnya, yaitu berorientasi kepada tindakan untuk memecahkan masalah sosial yang unik yang tidak segera dipecahkan akan memberikan efek negatif yang sangat luas. Arti penelitian kebijakan pendidikan menurut Anwar Hidayat, tujuannya menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, dan segala hal yang berhubungan atau memiliki kekuatan hukum. Menurut N. Majid Saf, mendefinisikan penelitian kebijakan pendidikan sebagai proses penyelenggara penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk memantau, mengambil kebijakan, memecahkan dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Robert P. Meyer dan Ernest Greenwood mengartikan penelitian kebijakan pendidikan adalah penelitian empirik yang dilakukan untuk memverifikasi proposi-proposi mengenai beberapa aspek hubungan antara tujuan dalam perbuatan kebijakan. Sudarwan Danin mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk membuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial. Penelitian kebijakan terdiri dari falase formulation, falase implementation, falase output, falase outcome. Penelitian implementasi kebijakan terdiri dari implementasi kurikulum 2013, efektivitas UKT, pelaksana peraturan yang lain. Sedangkan contoh metode penelitian untuk output kebijakan terdiri dari perbandingan kualitas lulusan RSBI dan dengan SSN, kualitas lulusan PPG dan S1, kinerja guru yang bersertifikat. Sedangkan contoh dari metode penelitian untuk meneliti outcome kebijakan, contohnya dampak UKT terhadap kinerja perguruan tinggi, dampak sertifikasi guru terhadap kualitas lulusan. Macam-macam kebijakan terdiri dari kebijakan daerah yang contohnya
Perda, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas. Sedangkan kebijakan nasional adalah terdiri dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan Menteri, atau Dirjen. Berbagai kebijakan pendidikan menurut Sugiono terdiri dari matematika modern, proyek perintis sekolah pembangunan, humaniora, link edmed, life skill, KBK, KPSP, kurikulum 2013, PTBH, atau Undang-Undang Dikti. Ciri-ciri penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ada dua macam. Yang pertama, penelitian tradisional research, sama dengan metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Yang kedua, penelitian kebijakan falase research dapat dibedakan dengan analisis, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Perbedaan analisis, monitoring, evaluasi, dan penelitian kebijakan pendidikan. Untuk aspek produk, analisis kebijakan pendidikannya adalah nasihat, advis, dan rekomendasi kebijakan. Sedangkan monitoring kebijakan pendidikan, produknya laporan perkembangan. Sedangkan produk dari evaluasi kebijakan pendidikan yaitu penilaian terhadap sebagian atau seluruh elemen dari proses kebijakan pendidikan. Sedangkan produk penelitian kebijakan pendidikan yaitu pemahaman yang mendalam akan suatu tindakan. Kemudian, aspek pendekatan kecenderungan. Analisis kebijakan pendidikannya yaitu ilmu kebijakan. Sedangkan monitoring kebijakan pendidikannya pragmatis atau praktis. Sedangkan evaluasi kebijakan pendidikannya strategis. Kemudian penelitian kebijakan pendidikan, pendekatan kecenderungannya dengan metodologi. Sedangkan aspek waktu untuk analisis kebijakan pendidikan adalah pra-kebijakan. Sedangkan waktu pelaksana untuk monitoring kebijakan pendidikan adalah pra saat kebijakan diimplementasikan. Sedangkan waktu pelaksanaan untuk evaluasi kebijakan pendidikan adalah pasca kebijakan diimplementasikan. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan adalah pra-implementasi dan pasca implementasi. Sedangkan aspek pelaksanaan untuk analisis kebijakan pendidikan adalah analisis kebijakan. Sedangkan monitoring kebijakan pendidikan pelaksananya adalah pengawas program. Sedangkan evaluasi kebijakan pendidikan pelaksananya adalah tim evaluasi kebijakan. Sedangkan peneliti kebijakan pendidikan waktu pelaksananya lembaga keilmuan. Sedangkan aspek lamanya atau durasi dari analisis kebijakan pendidikan sangat pendek hingga pendek. Sedangkan lamanya durasinya monitoring kebijakan pendidikan adalah sepanjang implementasi. Sedangkan evaluasi kebijakan pendidikan untuk lamanya adalah menengah. Sedangkan lama dari penelitian kebijakan pendidikan pendek hingga panjang. Ciri-ciri penelitian kebijakan menurut Rosada adalah yang pertama basic social research, yakni penelitian kebijakan
dilaksanakan sesuai prosedur kerja ilmiah. Yang kedua, technical social research, yaitu penelitian kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategi yang dapat dikembangkan instrumen-instrumen teknisnya. Yang ketiga, palase research menghasilkan sebuah kebijakan publik. Yang keempat, komprehensif, yaitu penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dan relevan dengan persoalan yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaiannya. Anissa mengatakan 5 langkah penelitian kebijakan. Yang pertama, persiapan, konseptualisasi studi, analisis teknikal, perumusan rekomendasi, mengkomunikasikan hasil studi. Fungsi dan manfaat penelitian kebijakan pendidikan. Fungsinya, memberikan layanan dalam bentuk fakta atau evidensi, input yang bersifat verifikasi afirmatif sebagai penyempurnaan untuk seluruh tahapan dalam proses riset kebijakan dan dapat manfaatkan di setiap tahapan atau unsur kebijakan dan dapat dimanfaatkan di setiap tahapan atau unsur kebijakan pendidikan. Memberikan kritik berupa perspektif alternatif bersifat falsifikasi atau kritik konstruktif terhadap peningkatan mutu atau kualiti kebijakan pendidikan melalui perumusan kebijakan. Yang ketiga, memudahkan penyusun kebijakan polimaker dalam menyusun desain kebijakan dengan jalan memberikan argumentasi atau informasi yang mereka perlukan dalam menyelesaikan pendidikan yang fundamental. Manfaat, merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan kualitas kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada baik melalui metode kualitatif, metode sintesis terfokus, metode analisis data sekunder, metode eksperimen lapangan, metode survei penelitian kasus, metode analisis biaya keuntungan, metode analisis keefektifan biaya, metode analisis kombinasi, dan penelitian tindakan. Ruang metode penelitian kebijakan pendidikan. Yang pertama, monitoring kebijakan pendidikan yang terdiri dari analisis kebijakan pendidikan, perumusan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, kinerja kebijakan pendidikan, dampak kebijakan pendidikan, kemudian lingkungan kebijakan pendidikan, evaluasi kebijakan pendidikan, kemudian penelitian kebijakan pendidikan. Penelitian tentang isi kebijakan pendidikan yaitu penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis isi, baik yang bersifat kuantitatif atau bersifat kualitatif. Maupun komparatif, misalnya perandingan antara Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 dengan Undang-Undang
nomor 20 tahun 2003. Penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan, yaitu penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Penelitian tentang kinerja kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenan dengan pencapaian kebijakan pendidikan dibandingkan dengan target atau rencana. Pencapaian yang diharapkan. Metode yang dapat digunakan adalah metode gap analysis atau analisis kesenjangan. Penelitian tentang lingkungan kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan pengaruh lingkungan kebijakan terhadap perumusan suatu kebijakan, implementasi kebijakan, dan kinerja untuk kebijakan. Penelitian tentang proses kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan pendidikan berproses secara keseimbangan yang mencakup proses rumusannya implementasi, kinerja yang dicapai, dan lingkungan di mana kebijakan pendidikan tersebut berada. Demikianlah presentasi dari saya mengenai penelitian kebijakan pendidikan.